Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang peran turbin di berbagai jenis pembangkit listrik ya. Nah, sekarang lanjutkan ke pembangkit listrik tenaga gas ya. Sehingga turbin yang digunakan itu adalah turbin gas. Nah, turbin gas itu satu paket ya dengan kompresornya. Ini secara skematik bisa kita lihat di gambar paling kiri ini. Di kompresor ini ada udara segar yang masuk ke kompresor. Kemudian dengan kompresor ini udara tadi itu menjadi udara bertekanan. Kemudian dialirkan ya ke dalam ruang pembakaran ini. Di ruang pembakaran ini kemudian di sisi lain dialirkan bahan bakar. Ya, bahan bakar ini bisa bahan bakar minyak, bisa bahan bakar gas gitu ya. Nah, sehingga di sini terjadi pembakaran. Jadi ada udara, ada bahan bakar, kemudian ada pemicunya di sini, pemantiknya sehingga terjadi pembakaran. Nah, pembakaran dari bahan bakar ini akan menghasilkan gas yang temperaturnya sangat tinggi, kemudian juga bertekanan tinggi. Maka gas ini kalau dialirkan ke dalam turbin, ini turbin gas ya, gas tadi itu mendorong sudut-sudut turbin sehingga menghasilkan putaran turbin. Oke. Nah, putaran turbin inilah nanti yang dikoppel atau dihubungkan dengan porosnya generator listrik sehingga akan menghasilkan listrik. Nah, gasnya tadi ini bisa dibuang langsung keluar atau bisa dimanfaatkan lagi untuk pemanas. Ya, kalau dibuang keluar sebetulnya sayang ya, ini kan temperaturnya masih tinggi, masih sekitar 500 atau 600 derajat Celcius. Maka biasanya untuk nanti akan kita diskusikan untuk PLTGU itu nanti ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Nah, secara fisik turbin gas dapat kita lihat di gambar yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, turbin posisinya di sini. Turbin ini ya posisinya. Nah, turbinnya namanya turbin uap dan dia mendapatkan pasokan uap itu dari boiler atau kettle uap. Nah, kettle uap itu bahan bakunya itu air ya, sehingga airnya itu dipompa dari sini. Jadi air dipompa, kemudian tekanannya tinggi bisa masuk ke dalam boiler yang tekanannya tinggi. Nah, di dalam boiler itu ada furnace ya atau ada ruang bakar ya, tempat untuk membakar bahan bakar. Bahan bakar boiler itu bisa bermacam-macam, bisa batu bara, bisa gas, gitu, bisa kayu dan sebagainya. Ya. Nah, air yang dipanaskan di sini itu menghasilkan uap panas lanjut atau uap kering atau superheated steam. Nah, superheated steam itu dialirkan masuk ke dalam turbin, mendorong sudut-sudut turbin di sini, lalu menghasilkan putaran poros turbin. Nah, ini yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik. Nah, uap dari turbin ini biasanya tekanannya sudah sangat rendah, gitu ya. Ini dikondensasikan dalam sebuah kondenser ya menggunakan pendingin air atau air laut biasanya. Nah, kemudian kondensat ini bisa digunakan lagi ya, dipompa untuk masuk ke dalam boiler lagi. Terus seperti itu. Nah, ini siklusnya siklus tertutup gitu ya. Nah, di diagram TS dapat dilihat di gambar di sebelah kanan ini. Nah, berikutnya kalau PLTGU. PLTGU itu menggabungkan PLTU dan PLTG ya. Tetapi di PLTU-nya itu tidak perlu membakar bahan bakar. Jadi ini ada suatu PLTG ya, gas turbine plant atau pembangkit tenaga gas. Kemudian gas dari turbin itu masih panas. Nah, kemudian gas panas itu dimasukkan ke dalam sini. Ini yang tinggi ini namanya HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Ya, ini isinya ada evaporator, ada economizer, ada evaporator, ada superheater gitu.
Nah, ini seperti boiler, tetapi tidak membakar bahan bakar di sini, tapi menggunakan panas dari gas yang dihasilkan dari turbin gas tadi. Nah, produk dari HRSG ini adalah uap yang bertekanan dan temperaturnya tinggi. Nah, uap itu masuk ke dalam turbin sini, ya, masuk ke dalam turbin. Nah, turbin ini menghasilkan putaran poros turbin yang memutarkan porosnya generator sehingga menghasilkan listrik, ya. Kemudian ini seperti biasanya ini dinaikkan tegangannya di trafo atau step up transformer ini, baru masuk ke jalan-jalan untuk dialirkan. Nah, ini di sini juga sama, uap yang keluar dari turbin uap yang di sini ini juga dikondensasikan, ya, dikondensasikan, kemudian air kondensat ini dialirkan lalu masuk ke HRSG di sini yang nantinya akan menghasilkan uap yang digunakan lagi. Oke, nah berikutnya juga PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi skema dari PLTN itu seperti ini, ya. Jadi ini ada containment building, ya. Ini rumah untuk reaktornya, jadi ada reaktor di sini. Ya, tentunya ada uranium yang bereaksi di sini kemudian menghasilkan panas. Nah, panas dari pemecahan inti uranium ini digunakan untuk memanaskan steam generator atau boiler lah, gitu ya, bisa kita sebut boiler ini, atau kettle uap. Nah, kettle uap ini menghasilkan uap dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, uap itu masuk ke dalam turbin sini, ya. Turbin ini menghasilkan putaran porosnya, lalu memutarkan poros generator, lalu menghasilkan listrik. Baru ini dibuang ke jalan-jalan. Nah, uap yang keluar dari sini, dari turbin ini sudah dikondensasikan di kondenser ini dan menghasilkan kondensat, ya. Tapi ini temperaturnya masih agak panas sehingga perlu didinginkan, ya, di dalam cooling tower ini. Nah, di bawah cooling tower ini akan terkumpul air yang sudah dingin, gitu ya, ini yang bisa digunakan lagi untuk mendinginkan kondenser. Jadi ini ada beberapa loop, ya, di dalam PLTN ini. Satu loopnya fluida nuklir yang dipanaskan oleh reaktor ini, yang hanya berputar di sini saja untuk memanaskan boilernya. Kemudian ada loopnya ini fluida yang menggerakkan turbin ini. Ini juga membentuk suatu loop, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada loopnya air pendingin. Ini mendinginkan kondenser, di sini keluar panas, lalu didinginkan lagi di cooling tower sini, turun dingin lagi, dipakai lagi, dan seterusnya. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan kedua ini. Nanti bisa disambung lagi ke video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.